Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem koordinat. Kita akan belajar apa sih aplikasi dari sistem koordinat dalam penerapan luas dan keliling segitiga. Ya, yuk kita langsung aja ke soal kita. Nah, diketahui dua buah titik ada min 2, min 3, 4, min 3. Tentukan koordinat C sehingga terbentuk segitiga ABC siku-siku, segitiga ABC sama kaki. Jadi kakak punya dua buah titik A di min 2, min 3. Nah, jadi kalau soal-soal seperti ini biasanya kita lebih suka atau lebih enak menggambar. Jadi kita tahu nih segitiga apa sih? Segitiga siku-siku kah sama kaki kah? Nanti karena akan sangat berpengaruh dalam memperhitungkan luas dan kelilingnya, ya. Jadi kita punya negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2, negatif 3 itu di sini. Ini titik A. Kemudian titik B-nya adalah 4, negatif 3. 4, negatif 3 itu di sini. Nah, kemudian kita akan mencari titik C supaya segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini, nah, segitiga siku-siku kan bisa kemana aja ya? Bisa ke sini, terus begini gitu ya. Jadi kalau misalkan titik C-nya di sini, nah, ini kan jadi segitiga siku-siku nih. Benar nggak? Nah, segitiga siku ya. Boleh. Gitu ya. Atau titik C-nya di sini. Nah, ini juga jadi segitiga siku-siku nih. Ya. Atau kebalikan, misalkan di sini nih. Nah, di sini. Jadi ini bisa jadi segitiga siku-siku. Ya. Jadi bisa bermacam-macam titik. Ini bisa titik C, bisa titik C, titik C gitu ya. Berarti untuk yang A jawabannya ada banyak nih. Bermacam-macam, bisa satu-satu aja kecuali syarat tertentu, misalnya siku-siku sama kaki gitu ya. Titik C-nya misalkan bisa 4, negatif 2. Ini kakak bilang ini 4, negatif 2. Atau bisa juga yang ini misalnya 4, ini 4,2 ya, sorry. Atau bisa juga 4, negatif 1 ya. Atau yang di sebelah sini juga bisa, itu negatif 2, negatif 5. Ya, gimana dengan line B? Sama saja. Jadi kalau kita sudah menggambar, kita tahu sedikit gambarannya nih. Nah, ini titiknya bersihin dulu sedikit, jadi tetap sama titik A, titik B. Kalau segitiga sama kaki, maka dari A harus titiknya sama gitu ya. Maka kita cari dulu tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya itulah 1, 2, 3. Oh, di sini nih ya. 1, 2, 3 sama. Oke. Berarti sepanjang titik ini, sepanjang garis ini dari atas ke bawah, kita boleh tentukan satu titik nih. Misalkan kakak mau di sini, boleh nih. Misalkan di 1,2, boleh nih di D sini ya, di C sini. Atau mau di bawah sini juga boleh. Nah, misalnya di berapa nih? 1,5. Yang penting dia akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku gitu ya. Ini kan segitiga siku-siku semua nih, ya. Jadi boleh. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sedikit cara untuk menggambarnya. Nah, jadi ketahui segitiga ABC punya koordinat negatif 2, negatif 3, 4, min 3, C-nya itu 4,5. Oke, kita sekarang taruh di sini nih, taruh di diagram Cartesiusnya supaya kita nggak salah gitu ya. Negatif 2, negatif 3 itu di sini. Ini titik A-nya. Titik B-nya itu 4, negatif 3. Nah, di sini. Titik B-nya, titik C-nya tuh 4,5. Oh, berarti dia di sini. Nah, titik C ya. Nah, oh ternyata segitiga yang kita gambarkan adalah segitiga siku-siku. Wah, ini gampang banget nih segitiga siku-siku. Oke. Berarti ketika kita mencari luas, kakak menghitung B dulu. Kita menghitung luas gampang nih, tinggal di berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah dikali alas dikali tinggi kan ya. Berarti ini setengah dikali alasnya itu adalah 6. Tingginya itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, ini kalau dicoret jadi 3, luasnya ada 24 satuan. Oke. Nah, untuk keliling agak sedikit tricky. Nah, untuk keliling agak sedikit susah. Keliling segitiga itu kan semua sisinya ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Nah, ini AB, ditambah BC, ditambah AC. Nah, yang agak masalah yang miring-miring ini. Ini kan tinggal AB tambah BC tambah CA. Nah, yang bermasalah si CA ini nih. Si CA. Nah, gimana kita cara menghitungnya? Berarti pakai rumus jarak nih. Oke, berarti ini adalah akar dari C dan A. Berarti 4 dikurang negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikurang negatif 3 kuadrat gitu ya.
Ini adalah akar dari 6 kuadrat 4 ditambah 2 ditambah 8 kuadrat 5 ditambah 3. Saya dapat nih akar dari 100 sehingga dapat CA nya 10. Kalau sudah dapat sebenarnya gampang, tinggal kita jumlahin aja. AB itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah BC nya 8 tambah CA nya 10. Berarti kelilingnya ada 24 satuan. Oke. Oh ternyata mirip, betulan sekali keliling dan luasnya mirip. Oke, kita coba lagi untuk soal yang lain. Jadi sekarang kita punya segitiga KLM. Titik A nya min 1, min 2 di sini. Titik B nya 5, min 2 min 2 di sini. Titik C nya di 2,2. Wah, di sini ternyata titik C nya. Nah, ternyata ini adalah segitiga sama kaki nih. Gitu. Oke, karena kakak tahu dari mana sama kaki, Kak? Kan kakak belum hitung panjangnya. Nah, ini begini. Ini dari sini ke sini dia ke kanan 3, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini mirip nih. Tuh 2, 3, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu masih sama kaki. Jadi kalau dari titik A ke titik C, dari titik B ke titik C, jumlah langkahnya mirip, pasti sama, segitiga sama kaki. Oke, sekarang kita kelilingnya dulu ya. Keliling segitiga. Ini KLM, K, L dan M. Ini K, ini L, ini M. Keliling segitiga KLM. Nah, itu adalah berarti KL tambah LM tambah MK gitu ya. KL paling gampang nih. KL 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, LM-nya berapa ya? Wah, kita mesti hitung dulu nih si LM-nya. Pakai rumus jarak. Kakak hitung di sebelah sini. Berarti LM sama dengan akar dari, nah ini adalah X-nya si L. X-nya si L itu 5 dikurang X-nya si M 2 kuadrat ya, ditambah Y-nya si L itu negatif 2 dikurang 2. Dapat adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini nanti dapat akar 25 sama dengan 5 satuan. Ya, ini 5. Tuh, nah ini 5 juga. Kenapa? Kan segitiga sama kaki. Berarti tambah 5 tambah 5 11 ditambah dengan 6 17 satuan. Untuk luasnya, wah luasnya pasti gampang ini. Kalau kita mencari luas, nah berarti setengah dikali alas dikali tinggi ya, dikali alas dikali tinggi. Alasnya pasti si KL ya, mendatar-mendatar aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah dikali 6 dikali tingginya. Nah, tinggi dari M di bawah tegak lurus ke sini. Berarti 1, 2, 3, 4. 4. Nah, ini adalah 12 satuan. Nah, kalau kita lihat berbeda segitiga ternyata beda kompleksitas dalam mengerjakan luas dan kelilingnya. Kalau keliling sih pasti sama lah. Mencari sisi-sisinya pasti pakai rumus jarak. Cuma untuk mencari yang luas yang agak beda-beda. Kalau sama siku-siku gampang. Nah, kalau sama sisi juga lumayan gampang. Sama kaki juga lumayan gampang. Sama sisi ya agak lebih sulit dikit lah. Oke, sekarang kita coba kalau yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita punya segitiga PQR, di mana koordinat P min 1,5. Kita langsung tulis di sini min 1,5. Koordinat Q adalah 2,1. Sedangkan koordinat CR 5,1. Wah, ini segitiga ternyata segitiga tumpul nih. Nah, segitiga tumpul. Oke. Kalau kita mencari luasnya, kita yang gampang dulu. Nah, luasnya setengah dikali alas dikali tinggi gitu ya. Alasnya itu gampangnya ini kan P, ini Q-nya, ini R-nya. Gampang kita ambil ini 1, 2, 3 di setengah dikali 3. Nah, cuma tingginya mesti hati-hati. Nah, tinggi ini kita tidak boleh ceroboh. Tingginya bukan PQ ya, tapi tinggi dari, karena kita pakai alasnya QR, maka tingginya ditarik dari P titik satu laginya ke bawah, tegak lurus ke sini ya, terus ke perpanjangan PQ. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tingginya adalah 4. Dicoret 2, berarti adalah 6 satuan. Oke. Nah, sekarang
menghitung kelilingnya yang agak ribet nih, keliling segitiga PQR. Nah, ini pasti PQ gitu ya, ditambah QR tambah RP gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi jejak kita meninggalkan PQ ini, nah, ini sangat menarik. Ternyata segitiga siku-siku ya. Nah, ingat rumus jarak itu kan kakak sudah pernah terangin, ini sebenarnya dari Pitagoras. Sehingga kita untuk mencari PQ, ini akar dari 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4 kuadrat. Nah, akar dari 25 hasil adalah 5. Oke, PQ-nya itu adalah 5, QR-nya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal RP-nya nih yang belum kita hitung. Oke, kita belum menghitung si RP. Kita mau menghitung si RP. Nah, ini kakak punya segitiga yang warna biru, yang besar. Nah, jadi kalau kalian bisa melihat rumus jaraknya itu, bisa sih kalian boleh 5 dikurang min 1 kuadrat dan sebagainya. Tapi kakak mau lihat sebagai ini. Oh, ini ada berapa satuan ya? X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4 kuadrat. Ya, berarti ini akar dari 36 ditambah 16. Akar dari 52. Oke, bisa keluar dari akar gak ya? Kita coba hitung. Nah, cara menghitung akarnya adalah ini kita bagi dulu dengan bilangan prima. Berarti 2 kali 2, 6. 2 dikali 13 gitu ya. Ini kalau kita lihat adalah akar dari 2 kuadrat dikali 13. Ini kalau kita keluarin jadi 2 akar 13. Maka kita dapat nih RP-nya adalah 2 akar 13. Sehingga ini tinggal ditambah 2 akar 13. Nah, ini adalah angka dengan angka boleh dijumlahkan 9 tambah, tapi kalau angka yang ada akarnya tidak boleh dijumlahkan. Jadi itu saja 9 tambah 2 akar 13. Jadi kita dapat nih luas dan kelilingnya. Jadi kalau keliling pasti pakai rumus Pitagoras atau pakai rumus rumus jarak gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5 diketahui segitiga PQR mempunyai koordinat titik P, Q, dan R sebagai berikut. Kita disuruh hitung keliling segitiga dan juga luasnya, oke ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, nah ini seperti biasa kita selalu membuat yang namanya sketsa terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin sketsanya terlebih dahulu. Sekarang kita bikin sketsanya juga nih. Jadi titik P-nya min 4, min 3. Min 4, min 3 berarti dari sini. Nah, ini titik P-nya. Kemudian kita punya titik Q min 1,1. Min 1,1 itu di sini. Ya. Kemudian punya titik R min 5,4 berarti dari sini. Nah, ini kalau kita hubungkan menjadi segitiga ya. P di sini Q. Nah, di sini si R-nya. Oke, ya, ini R-nya. Maka kalau kita menghitung keliling segitiga, maka kita butuh sisi PQ, PR, dan QR. Maka kita pakai rumus ini nih ya. Rumus jarak. Jadi kalau kita mau cari PQ, nah ini sama dengan akar dari XP dikurang XQ kuadrat ditambah YP dikurang YQ kuadrat. Oke ya, kita coba masukin ya. P-nya itu min 4. Nah, jadi ini akar dari min 4 dikurang Q itu min 1. Nah, min 1 kuadrat ditambah YP-nya itu minus 3 dikurang Q-nya itu 1. Oke, kuadrat. Didapat nanti lah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oh, dapat nih 5 satuan. Oke, 5 satuan. Oh, ini 5 satuan ternyata. Nah, nanti tinggal QR. Sama nih, QR. Kita menghitung QR. Nah, kakak pakai warna yang berbeda supaya lebih menarik. Nah, QR ini adalah akar dari XQ dikurang X-nya si R kuadrat. Ya, ditambah YQ dikurang Y-nya si R di kuadrat. Oke. XQ-nya adalah akar dari ini berarti negatif 1 dikurang XR-nya min 5 gitu ya. Kuadrat ditambah YQ-nya itu adalah 1 dikurang YR-nya itu adalah 4. Ya, kuadrat. Ini dapat akar dari 4 kuadrat di ini hasilnya adalah 4 kuadrat
ditambah min 3 kuadrat gitu ya. Nanti dapat nih 5 satuan juga ternyata. Oke, ini ternyata 5 satuan. Terakhir kita menghitung si PR-nya. Nah, kita menghitung si PR. Sama ya, tetap ya. Kita menghitung si PR. Berarti akar dari X-nya P dikurang X-nya R di kuadrat ditambah Y-nya P dikurang Y-nya R di kuadrat gitu ya. Ini akar dari X-nya P itu berapa tuh? Min 4. Y-nya si X-nya si R itu min 5 dikurang min 5 kuadrat ditambah Y-nya si P itu min 3 dikurang 4 kuadrat. Oke. Ini dapat berarti ini akar dari 1 kuadrat ya. 4 ditambah 5 di 1 kuadrat ditambah min 3 dikurang 4 berarti min 7 kuadrat. Ini kalau kita hitung dapatnya adalah akar 50 ya. 1 tambah 49. Berarti ini dapat bisa kita keluarkan dari akar. Ini adalah 25 kali 2 sehingga bisa kita keluarkan menjadi pindah sini ya. Pindah sini 5 akar 2. Ya, dapat dari mana 5 akar 2 nih Kak? 50 itu adalah 25 dikali 2. Yang bisa keluar dari akar adalah si 25-nya. Jadi 5 akar 2. Oh, ini dapat nih 5 akar 2. Maka kita bisa simpulkan keliling segitiganya adalah, kita jumlahin semua ya. 5 tambah 5 tambah 5 akar 2. Hasil adalah 10 ditambah 5 akar 2. Nah, itu baru keliling ya. Gimana sekarang kalau kita menghitung luasnya? Nah, sekarang kita bikin lagi tadi segitiganya di sini. Min 4, min 3. 1,1 di sini ya. Nanti akan ada dua cara untuk menghitung luas dalam koordinat. Oke, cara pertama, nah ini cara pertama, kita akan membuat yang namanya persegi. Nah, jadi kita mau bikin persegi nih, di sini. Oke. Kalau yang tadi luasnya cukup gampang. Jadi kalau yang soal-soal sebelumnya nih luasnya gampang-gampang nih karena lurus-lurus aja nih. Kalau ini kan agak miring-miring ya, kita agak sulit menentukan tingginya yang mana dan sebagainya gitu. Nah, itu agak susah. Nah, maka ketika kita mencari luas segitiga PQR, kakak bikin segi 4 yang besar. Nah, maka luas segitiga PQR ya, ini bisa kita tuliskan sebagai luas persegi panjang dikurang, ini ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga ya. Luas segitiga pertama dikurang luas segitiga kedua dikurang luas segitiga ketiga gitu ya. Jadi kakak membuat persegi panjang besar, kakak mau menghitung yang putih, kakak kurangi dengan yang pinggir-pinggirnya. Oke, kita bikin lebih rapi ya. Berarti luas persegi panjangnya, nah ini adalah panjang dikali lebar gitu ya. Panjang dikali lebar berapa nih? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 4 ya. Dapat 28 satuan. Oke. Luas segitiga yang pertama, nah, setengah kali alas kali tinggi. Kenapa sih bikinnya persegi panjang? Supaya kita dapat alasnya gampang, tingginya gampang nih ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Dicoret 2, dapat hasilnya 6 satuan. Luas segitiga yang kedua, nah ini adalah sama nih, setengah dikali alas dikali tinggi ya. Setengah dikali 3 1, 2, 3 sama ya, 1, 3 dan 4. Dapat juga 6 satuan. Nah, luas segitiga yang ketiga, ini kalau kita hitung 1 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali 1 dikali 7 gitu ya. Dapat nih 3,5 satuan. Nanti dikurangi semua nih. 28 dikurangi 6 itu hasilnya 22. 2 dikurangi 6 itu 16. 16 dikurangi 3,5 hasilnya ada 12,5 satuan. Nah, ini dalam ini cara mengerjakan yang cara pertama. Nah, untuk cara yang kedua itu kita sebut dengan cara determinan. Jadi kakak tidak perlu menggunakan grafiknya, kakak tidak perlu menggambar grafiknya, kakak hanya butuh titik-titiknya saja.
Ya, karena kakak tidak perlu membuat persegi panjangnya. Nah, cara gimana? Cara determinan itu, yang pertama kali kita lakukan, kita menulis seperti ini. P itu adalah min 4, min 3. Kemudian Q itu adalah min 1, 1. Jadi kita tulis mendatar. Kemudian kita punya si R, min 5,4. Nah, kemudian kita tulis lagi nih si Q-nya di bawah sini. Kita tulis lagi si P-nya. Jadi yang pertama kita tulis lagi. Ini adalah min 4, min 3. Boleh nggak Kak kalau kita mulai dari Q? Boleh. Q, R, P, Q lagi gitu ya. Yang penting berurutan. Nah, kita rumusnya itu adalah nanti seperti ini. Jadi luas si segitiganya itu adalah setengah dikali dari hasil mutlak. Nah, hasil mutlak dari apa? Dari perkalian ini. Cara kaliannya gimana? Nah, sekarang kakak akan ajarin cara perkaliannya. Yang pertama yang kita lihat adalah serong kanan dulu. Jadi dari sini kita mau serong kanan nih. Nah, ya. Ini mau serong kanan ke sini. Oke, ini mau serong kanan ke sini. Oke, tapi selalu kita kalikan dengan plus 1. Jadi plus 1 dikali min 4 hasilnya adalah min 4 ya, dikalikan 1 hasilnya ada min 4. Oke, itu saja di sini. Ini plus 1 juga. Plus 1 dikali min 1, min 1, min 1 dikali 4 hasilnya min 4. Plus 1 dikali min 5 itu hasilnya adalah min 5, min 5 dikali min 3 adalah hasilnya plus 15. Oke ya. Kemudian kita akan kerjakan yang serong kiri. Nah, sekarang serong kiri nih. Cuma yang setiap perkalian serong kiri itu dikalikan dengan min 1. Ingat, tangan kiri tangan buruk kalau kata orang tua kita, tangan kanan tangan baik. Yang baik positif, yang buruk negatif. Jadi yang serong kiri kita kali min 1. Min 1 dikali min 3 itu hasil positif 3 dikalikan min 1 berarti min 3. Itu saja nih. Ini juga sama nih, kita kalikan serong kiri ya. Min 1 dikalikan 1, min 1, min 1 dikali min 5 hasilnya adalah plus 5. Kita kalikan lagi serong kiri. Nah, min 1 dikali 4, min 4, min 4 dikali min 4 hasilnya adalah plus 16. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan hasil di dalamnya nih. Berarti luas segitiganya adalah setengah dari hasil mutlak. Ini min 4 dikurang 4 min 8, min 8 tambah 15 itu adalah, nah ini min 8, ini sama ini jadi plus 7 ya. 7 dikurangi 3 hasilnya jadi plus 4 ya. Plus 4 tambah 5, 9 tambah 16 ya. Ini dapat setengah dikali 25. Apa sih tanda mutlak ini fungsinya? Jadi kalau hasilnya negatif, kita bisa tulis langsung jadi setengah kali 25 gitu. Hasilnya kalau kita lihat 12,5 satuan. Nah, tentunya hasil ini harusnya sama ya, sama hasil yang ini gitu. Jadi mau pakai cara satu, pakai cara dua boleh. Cara pertama adalah kita membuat persegi, cara kedua kita menggunakan determinan. Kita coba lagi ya satu contoh soal. Jadi kakak punya segitiga ABC, titik A-nya di min 1,4, min 1,4 itu di sini. Kemudian titik B-nya min 5,1, min 5,1 di sini. Kemudian titik C-nya di 5, min 4. Wah, di sini. Jauh ya. Ini jauh sekali. Oke. Ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini titik C-nya. Maka ketika kita menghitung keliling, keliling kita butuh menghitung AC-nya. AC-nya berapa nih? Akar dari, kalau kalian pakai sketsa sebenarnya tidak harus menghafal rumus ini ya. Kita bisa hitung seperti ini nih. Pitagoras nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 kuadrat. Ya. Ini pasti hasilnya kalau kita pakai ini hasilnya begini juga. Ini akar dari 100 dapatnya 10. Sekarang kita coba cari si BC-nya. Si BC. Nah, ini adalah akar dari, kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kuadrat. Nah, ini adalah akar dari 125 ya. Ini 25, ini 100. Nah, 125 itu berapa sih? 5 kali 25. Yang bisa keluar dari akar adalah si 25-nya. Jadi kita dapat 5 akar 5. Oke ya. Terakhir, kita akan menghitung si AB. Nah, kita akan menghitung si AB.
adalah akar dari, kita hitung ya, 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 9 tambah 16. Karena akar dari 25 sama hasil 5. Oke, sehingga keliling segitiga, nah, itu adalah 10 ditambah 5 ditambah 5 akar 5. Kita akan dapat hasilnya 15 ditambah 5 akar 5 gitu ya. Sekarang kita coba cari luasnya. Terserah nih mau pakai cara apa. Kakak contohin juga dua-duanya. Jadi pertama kita akan pakai cara menggambar ya. Kita gambarkan titik A-nya min 1,4 tadi di sini. Titik B-nya min 5,1 tadi di sini. Titik C-nya adalah 5,4. 5,4 betul? 5,4 di sini. Kita punya segitiganya di sini. Oke. Sekarang kakak bikin, karena ini kan kita tidak bisa tahu ya mana sih siku-sikunya di mana dan sebagainya, tingginya kita juga nggak jelas. Jadi kita pakai cara yang pertama, kita bikin persegi. Nah, kita bikin persegi melewati titik-titiknya. Oke. Nah, jadi luas segitiga, luas segitiga ABC. Ini tadi di sini ya A, B dan C. Ini cara menghitungnya adalah kita menghitung luas perseginya, persegi panjangnya berapa nih? Panjang dikali lebar. Kalau kita hitung berapa nih ya? 10 dikali 8. 10 dikali 8, 80. Luas segitiga 1. Nah, misalkan nih segitiga yang pertama, setengah dikali alas dikalikan tinggi. Setengah dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau kita coret hasilnya ada 24 gitu ya. Kita coba lagi. Berarti sekarang luas segitiga yang kedua, ini luas segitiga yang kedua. Nah, inilah setengah dikali alas dikalikan tinggi. Alasnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Setengah dikalikan 5 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hasilnya 25 ya. Yang terakhir luas segitiga yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah setengah dikali alas dikalikan tinggi. Nah, setengah dikalikan 1, 2, 3. 3 dikalikan 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini 6 hasilnya. Kita akan kurangkan. Nah ya, tadi kakak alasnya tidak selalu mengambil yang mendatar. Bisa juga yang vertikal, tingginya tinggal yang mendatar ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau kita kalikan, kalau kita kurangkan, ini dulu dikurangkan. 80 kurang 24 itu artinya 56. 56 dikurangi 25 artinya berapa tuh? 31. 31 dikurangi 6 hasilnya adalah 25. Nah, ini berarti 25 satuan. Gitu ya. Sekarang coba kita cek pakai cara determinan. Kita tuliskan dulu si A-nya. Nah, A-nya itu adalah min 1,4. B-nya itu adalah min 5,1. C-nya 5,4. Karena A paling atas, A kita tulis lagi, A lagi min 1,4. Oke ya, kemudian kita akan kalikan. Kita bikin dulu formatnya. Inilah setengah, berarti luas segitiganya setengah dari tanda mutlak. Oke ya. Kita kalikan dulu yang serong kanan. Ingat dikali positif 1. Min 1 dikalikan 1, berarti nanti min 1. Ini juga dikalikan positif, jadi plus 20. Min 5 dikalikan min 4 dikalikan plus 1 gitu ya. Ini juga plus 20. Oke. Sekarang kita kalikan yang serong kiri. Yang serong kiri ingat dikalikannya dengan negatif. Nah, dikalikan dengan negatif 1. 4 dikalikan min 5 itu hasilnya adalah minus 20 dikalikan ini 1 jadi plus 20. Nah, ini dikalikan min 1 hasil adalah 5. Ya, kemudian yang ini juga kita kalikan dengan min 1 hasil adalah minus 4 gitu
gitu ya. Ini kalau kita hitung, maka ini setengah dari ini totalnya 60. Nah, 60 dikurang berapa nih? Min 1, min 5, min 4 gitu ya. Berarti setengah dikalikan dari 50. Nah, berarti sudah ada 25 satuan juga. Nah, jadi terbukti ya. Sudah 2 kali kita coba. Mau cara yang mana aja boleh, tinggal tergantung guru kamu mengajarkan yang mana. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan sehingga kalian bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman kalian. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe di channelnya Le Guru Les. Terima kasih.